Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu shadaka wahdahu wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Ya Allah hadirin rahimakumullah, sidang rahimakumullah. Pertama-tama saya mengucapkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Kita kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan Islam serta menyampaikan usia kita pada hari yang amat membahagiakan kita hari ini, yaitu hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Sebagai tanda syukur itulah kita berkumpul di tempat ini dalam suasana yang berbahagia dengan menggemahkan takbir, tahlil dan tahmid serta menunaikan salat Idul Fitri 1446 Hijriah tahun ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menyebar luaskan dan menegakkan nilai-nilai Islam sehingga kita menjadi salah seorang pengikutnya yang setia. Insya Allah tekad kita adalah hingga akhir kehidupan kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kamu dalam kehidupan, bekal takwa adalah merupakan bekal yang sangat baik. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, Idul Fitri 1446 Hijriah disambut dengan sukacita dan gembira oleh setiap muslim karena mereka mampu melewati ibadah puasa selama sebulan penuh dengan berbagai macam ujian dan keutamaannya, memandang takbir, tahlil dan tahmid mendayu-dayu, kemudian dilanjutkan dengan sholat Idul Fitri dan berjabat tangan sebagai tanda pemberian maaf atas kesalahan yang telah kita lalui. Semua itu takkan
Semua itu adalah tidak lain adalah bukti atas adanya upaya pembersihan diri dari dosa dan kesalahan kepada sesama. Sedang itu untuk tempat kita batasi lebih halal mempererat persaudaraan. Pada mukadimah awal tadi telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba an yusallallahu rizqihi wa an yunsa'aluhu fi asarihi falyasir rahimahu." Barang siapa yang suka rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah menyambung tali silaturahmi. Dan itu Allah. Kalau kita kaji lebih jauh, tradisi sawalan atau yang populernya disebut dengan halal bil halal adalah momentum berharga untuk saling bertemu, berkunjung dan bersalam-salaman dalam upaya saling memaafkan. Tradisi ini juga semakin mengokohkan ikatan silaturahmi di antara kaum muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Uqbah, wahai Uqbah, maukah engkau kuberitahu akhlak yang penghuni dunia dan akhirat yang paling utama, yaitu menyambung hubungan dengan orang-orang yang memutuskan hubungan denganmu, memberi orang-orang yang pernah menahan pemberianmu kepadamu, dan memaafkan orang-orang yang pernah menganiayamu. Hadis riwayat Muslim. Untuk Allah, halal bil halal adalah tradisi domestik Muslim Indonesia dalam bentuk kegiatan silaturahmi yang intinya saling memaafkan kesalahan antar sesama Muslim. Ini biasa dilakukan setelah melaksanakan puasa Ramadan, yaitu 1 bulan penuh. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man min muslimaini yaltaqiyani bayatasobahani illa ghufirallahu ma qabla ayyamtariko. Tiada dua orang muslim yang bertemu lalu keduanya saling berjabat tangan kecuali dosa keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum mereka berpisah. Sedang itu Allah terkadang memaafkan dan memberi maaf merasa sangat berat dan penuh pengorbanan, yaitu menanggalkan harga diri dan ego yang kita miliki. Maka dari itu, dengan tradisi sawalan ini, mari kita lepaskan ego kita guna meraih sebuah kemenangan dalam hati yang fitri ini. Sawalan merupakan arena menyambung, memperbaiki, dan meningkatkan hubungan persaudaraan sesama Muslim. Mungkin selama setahun ini kita dipisahkan oleh aspek rutinitas dan kesibukan masing-masing, tetapi pada hari ini kita dipertemukannya. Oleh karena itu, momentum ini sangat tepat untuk menjadi tempat persewaan atau tempat perjumpaan dan menyambung kembali hubungan persaudaraan di antara sesama Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudara-saudara itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat-Nya. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Sedang Iqra'ullah. Ayat tadi menginformasikan bahwa kita sebagai orang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Karena itu hendaknya kita memperbaiki hubungan persaudaraan ini guna mengokohkan
jika kita merenungkan lebih jauh, ada sekian banyak hikmah yang dapat kita petik dan kita melaksanakan halal yang selama ini dilaksanakan kaum muslimin yang ada di negara ini. Di antaranya hikmah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, cinta kita kepada sesama. Yang kedua, budidayakan untuk menebarkan salam. Kemudian yang ketiga, pengorbanan sesama muslim. Empat, sikap tawaduk kepada sesama. Dan kelima, mari kita mencari keredoan sesama kita. Kemudian yang keenam, menyayangi sesama umat muslim. Ketujuh, saling memaafkan. Dan kedelapan, berdamaikan andai kata ada di antara kita yang berselisih. Tidak Allah. Yang pertama, cinta kepada sesama muslim sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Tidak sempurna iman seseorang hingga di antara ia mencintai saudaranya bagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Demikian sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, budayakan menebarkan salam, berjabat tangan dan bertutur kata yang baik ketika berjumpa dengan sesama muslim. Hal ini sangat selaras dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6 perkara, yaitu apabila kamu berjumpa dengan dia, hendaklah ia memberikan salam kepadanya. Apabila kamu diundangnya, perkenankanlah undangan itu. Apabila ia meminta nasihat kepadamu, nasihatilah ia. Dan apabila ia bersin dan memuji Allah, maka jawablah dengan ucapan yarhamdulillah. Dan apabila dia sakit, jenguklah dia. Apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, mempergauli sesama muslim dengan akhlak yang baik. Setiap muslim hendaklah menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan baik. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW teladan kita diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Selain itu, akhlak yang baik juga merupakan karakteristik muslim yang sejati. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bersikap tawaduk kepada sesama muslim. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang merendahkan hati karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat martabatnya. Di antaranya ia kecil, tetapi di mata orang banyak ia besar. Barang siapa sombong, niscaya Allah melaknatnya atau merendahkan martabatnya. Di mata orang banyak ia kecil, tetapi di matanya sendiri ia besar, sehingga ia lebih hina bagi kamu daripada anjing atau babi. Hadis riwayat. Yang kelima, mencari kerelaan sesama muslim dan saling tolong menolong dalam menegakkan kebajikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Sidang Allah. Yang keenam, menyayangi sesama umat muslim dengan menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil. Sifat ini termasuk di antara sekian banyak ciri-ciri umat Muhammad. Dia menghormati orang-orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan bahwa jika sifat ini tidak ada pada diri seseorang, maka ia bukan termasuk umatnya. Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati orang-orang tua kami dan tidak menyayangi anak-anak yang masih kecil. Hadis riwayat Tirmidzi.
Sidang Id rahimakumullah. Yang ketujuh adalah saling memaafkan di antara sesama umat Islam. Memaafkan orang lain adalah perbuatan yang sangat berarti. Banyak faktor yang menghalangi kita untuk memaafkan orang lain. Antaranya yang sering muncul adalah sikap ego dan perasaan gengsi. Padahal jika kita mau memaafkan orang lain, Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala, jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, mendamaikan di antara dua orang muslim yang bersengketa. Dalam melakukan hal ini hendaknya kita bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah seorang di antara mereka. Kita juga harus mendamaikan mereka dengan cara yang baik dan lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu. Damaikanlah antara kedua saudaranya. Bersabda, sedekah yang paling baik adalah mendamaikan orang yang berselisih. Hadis riwayat Tabrani. Kita merenungkan betul hikmah-hikmah yang terkandung dalam halal bihalal, dan kita akan merasa bahwa seorang muslim dengan muslim lainnya bagaikan satu tubuh. Bila ada kandungan, bila ada bagian tubuhnya yang sakit, maka yang lain ikut merasakan sakit. Akhirnya kita berdoa semoga kita dapat mengaktualisasikan hikmah tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna sesungguhnya manusia itu dalam keadaan dan memikirkan diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melaksanakan bagaimana kewajiban keseharian kita, bahwa Islam adalah agama yang sangat terakhir yang baik. Berdakwah adalah jalannya para nabi dan rasul utusan Allah. Berdakwah berarti menapaki jalan mereka, menapak silasi jalan Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran. Berpihak dengan Al-Quran adalah syarat yang besar, sebab inilah yang akan mempersiapkan akhirnya khairul ummah atau umat yang terbaik yang menegakkan nurul Islam dan kepemimpinannya berdasarkan Al-Quran yang membawa kemaslahatan
sebagaimana yang telah dicatat di dalam sejarah dalam kitab Mas sejak generasi sahabat hingga abad-abad yang lama itu telah dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami pesankan kepada para pemimpin bangsa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lebih dari 260 juta Allah itu. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman, As-Sunnah sebagai penerang jika sudah melakukan kesalahan dan menanti dunia dan bahkan menanti di dunia ini sebelum menanti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka." Dan siapa yang berpaling dari ingatanku, maka baginya kehidupan yang sakit dan akan kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan kehidupan. Para muslim, dulu harapan kebaikan bangsa ini juga bertumpu kepada baik dan buruknya umat ini ada di tanganmu. Dan jagalah kehormatanmu, kenakanlah hijabmu yang syar'i dan benar, bukan untuk sebatas bodoh sehingga menjadi ajang pamer Allah dalam bentuk firman. Kepada para santri, jadilah pelabuhan hati dan Islam. Kepada para istri, jadilah pelabuhan hati dan Islam. Anda tetap berlaku dan bermarah. Jadilah istri sejati yang mencintainya, buat suami karena Allah, taatlah kepadanya dalam ketaatan kepada Allah. Kepada para pemuda, Anda adalah harapan umat dan bangsa. Jadilah baik-baik perjuangan dan Tuhan yang sanggup. Para ayah dan bunda kami, hadirlah dalam hari-hari dan dalam bulan hati Anda. Hadirlah dalam Al-Quran, hadirlah dalam cinta sepenuh jiwa. Mengantar mereka menjadi mujahid dan mujahid yang sejati. Alhamdulillah, mari kita berdoa untuk Allah yang kami kasih. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam tasbika. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al qulubana ghillan lil amanu. Rabbana innaka sami'ud du'a. Rabbana la tu'akhidhna wa la tahrimna wa aghfirna wa rabbana khairin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadha qala Allahumma ta'ala adalah khair wa qabala al-marama wa qabala al-hikmah wa qabala al-salama wa qabala al-sirha wa qabala al-jannah. Rabbana ولا تحبطنا ولا تحبطنا ولا ترحمنا لا تحبطنا الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله أكبر والله يسمع ما تسمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah